sekali boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan di ibadah yang ketiga ya siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, cuma Pak Jul aja yang luar biasa. Ada yang luar biasa, haleluya, amin. Amin ya, puji Tuhan. Nah, sepanjang hari ini firman Tuhan dengan tema kekudusan. Ya mulai tadi pagi sampai nanti malam join dengan Pastor Yudi. Kita bahas soal kekudusan karena waktu kami berdoa kami mendapatkan di mana rumah ini, rumah yang baru kita ini adalah rumah mujizat, House of Miracle. Kita percaya setiap jemaat Tuhan rindu sekali rindu dan ingin sekali selalu dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita semua ingin mengalami keadaan seperti itu. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya, 3 hal yang kita mau bangun hari-hari ini dengan jemaat Tuhan. Yang pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana kita membangun hadirat Tuhan. Kalau kita ingin menerima mujizat Tuhan itu pasti akan datang dalam hidup kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan itu terlalu rindu untuk memberkati kita umatnya dengan mujizat karena Dia mengasihi kita. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita rindu enggak dengan Tuhan. Kita bangun enggak hadirat Tuhan. Kita rindukan Dia lebih dari mujizat yang kita inginkan atau tidak. Itu kita belajar beberapa waktu yang lalu. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang bagaimana hidup di dalam kasih. Gereja yang memancarkan kasih Kristus. Ya, bukan hanya kita berbagi kasih dengan sesama, tapi belajar bagaimana kita tuh belajar mengasihi Tuhan, menjadi gereja yang penuh kasih juga. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi gereja atau jemaat Tuhan yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang mau dibentuk. Yang sungguh-sungguh menempatkan Yesus itu di atas segalanya. Dan hari ini kita belajar temanya adalah tentang kekudusan. Tema kekudusan hari ini yang kita mau pelajari sama-sama mungkin bukan topik yang menarik. Bagi gereja Tuhan, kekudusan itu pasti nanti nyerang dosa saya nih. Kekudusan itu nanti pasti menyerang kesalahan saya, keakuan saya. Nah kekudusan itu nanti pikirannya itu, nanti benar-benar kita ini ditelanjangi dosa kita. Gak apa-apa, itu baik buat kita. Karena Tuhan ini ingin mendapati umatnya kudus, katakan amin. Tuhan itu akan bekerja di tempat di mana Dia menemukan tempat itu adalah tempat yang kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang ingin menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan tidak bisa bekerja di tempat di mana ada kekotoran di situ. Di tempat di mana Tuhan kalau melihat ada sesuatu yang tidak kudus di hadapannya. Tuhan tidak akan bisa melakukan pekerjaannya yang ajaib di tengah-tengah umatnya. Tapi saya berdoa siang hari ini kita semua menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bahwa Tuhan itu rindu untuk menyatakan mujizatnya. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yaitu belajar hidup di dalam kekudusan. Tadi pagi saya sampaikan hidup dalam kekudusan. Siang ini saya menyampaikan tentang kejarlah kekudusan. Kita tidak hanya hidup dalam kekudusan. Tapi setiap waktu di dalam hidup kita. Kita mau terus mengejar yang namanya kekudusan. Artinya apa? Kita akan terus setiap hari day by day. Kita mau mendapati hati kita itu. Hidup kita adalah hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan, yang sudah dapat katakan amin. Waduh, cuma satu ini ya. Semuanya enggak buka Alkitab ini? Yang sudah dapat katakan amin. Amin, luar biasa ya. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan
darah. Ayat yang pertama tadi kita baca, karena kita mempunyai banyak saksi. Siapakah saksi? Saksi di dalam konteks ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Di Ibrani pasal yang ke-11 kalau nanti Anda baca di rumah, ya, saksi itu bicara soal pahlawan-pahlawan iman yang memberikan contoh teladan buat kita. Bagaimana mereka hidup setia sampai akhir hidup mereka. Di sana ada pahlawan iman yang bernama Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada Gideon, dan lain-lain. Kita bisa pelajari kehidupan mereka bagaimana di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Mereka itu tetap setia sampai akhir hidup mereka, sampai garis finish yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Dan di dalam kita hidup ini, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup seperti seorang yang dikatakan yang sedang berlomba. Kita semua di dunia ini, kita ini sebagai seorang yang sementara di dunia ini. Di mana kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di kekekalan, di surga. Tujuan kita ke sana. Tapi selama kita di muka bumi ini, kita ini dikatakan adalah orang-orang yang berlomba. Yaitu dengan perlombaan iman kita. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dan kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan itu apa? Perlombaan iman kita. Bagaimana iman kita harus tetap tekun, tetap teguh sampai Yesus datang. Makanya Yesus di dalam firman-Nya, firman Tuhan berkata, waktu kita dalam perlombaan iman kita seperti orang yang lari maraton, ya. Lari maraton itu bukan lari cuma 1 kilometer, 2 kilometer, betul ya. Kalau saya cek di Google itu pelari maraton itu lari 42,192 kilometer. Itu panjang larinya, bayang. Ada yang lari maraton di sini 42 kilometer tanpa berhenti ada? Gak ada ya. Ya yang 5 kilo lah, 5 kilo. Ya, saya pernah 5 kilo ya. 5 kilo aja sudah menggos-menggos, sudah gak kuat gitu kan. Apalagi ini 42,192 kilometer, itu lari maraton. Dan itu ada. Kita itu diibaratkan sebagai orang yang sedang berlomba seperti lari maraton. Panjang. Hidup kita ini gak selesai, belum selesai. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih boleh sama-sama, itu tanda bahwa kita ini belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Perlombaan kita itu masih panjang. Untuk itu Tuhan kasih clue. Firman Tuhan menguatkan kita. Di dalam perlombaan imanmu menuju garis akhir finish nanti. Lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ya, dikatakan mata kita tertuju hanya pada Yesus. Jangan kepada yang lain. Karena apa? Seorang pelari maraton itu banyak sekali rintangannya. Mungkin dia kelelahan di tengah jalan, capek. Mungkin kakinya cedera. Ya, mungkin tidak kuat lagi dia berjalan. Sama dengan kita bukan? Dalam perlombaan iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak rintangan yang kita hadapi. Sepertinya mau menyerah dengan hidup ini. Sepertinya kita nggak kuat lagi. Tapi Tuhan memberikan firman dikatakan, lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, kepada Yesus, yang dengan tekun mengabaikan kehinaannya, kalau kita ingat Yesus dengan dia mengabaikan kehinaannya sebagai raja di atas segala raja, dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang karena duduk di sebelah kanan Allah, kita akan jadi kuat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus itu bukan hanya ngomong, kamu harus kuat ya, kamu harus kuat sampai garis akhir. Enggak, tapi dia memberikan teladan buat kita. Amin. Dia memberikan contoh bagaimana dia tekun sampai dia mati di atas kayu salib. Dia merelakan dirinya sampai dia turun dari surga yang mulia hanya untuk kasih contoh kita. Hei, bahwa penderitaanmu itu belum seberapa. Belum seperti Yesus yang hari itu harus digantung di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Makanya dia kasih sebuah kekuatan kalau kamu mengalami tantangan pergumulan. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia. Jangan pernah lupakan kasihnya. Dengan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya.
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi Tuhan ingatkan, kalau kamu lemah hari ini, kamu putus asa, ingat Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Dia seorang pribadi yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kita hari ini yang berdosa, yang melakukan dosa, kenapa kita putus asa? Masih ada pengampunan. Karena Tuhan yang maha suci, maha kudus. Dia yang tidak pernah berdosa, tapi Dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia memberikan kekuatan buat kita. Jangan jadi lemah ya, jangan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini kabar sukacita buat kita. Perjuangan kita ini belum seberapa. Tepuk kiri kanannya, kamu belum seberapa. Pergumulanmu, tantanganmu gak berat kok. Masalahmu itu biasa, kan ada lagunya ya. Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam di ayat berikutnya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kalau kita tahu hari ini kita sedang dalam perlombaan iman, ya, kita sedang berlari dalam pertandingan iman kita. Jangan sampai kita keluar dari jalur yang sesungguhnya. Kita harus pada jalurnya supaya kita sampai kepada garis finish. Ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Tadi pagi saya sampaikan juga, saya bacakan lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tadi sudah membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 bagaimana Yesus sudah menjadi contoh buat kita, menjadi teladan buat kita, untuk kita ini hidup sungguh-sungguh dalam pertandingan iman kita. Kita mau hidup sungguh-sungguh memandang kepada Dia yang tidak berdosa itu, supaya kita menjadi kuat dan tidak menjadi lemah. Dan di ayat yang ke-14 ini, kita diminta untuk berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kata melihat di sini, saudara, bukan hanya melihat secara fisik, tapi bagaimana kita mengalami. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu, saya mau bagikan sedikit tentang bahasa asli dari kekudusan, dari kata kudus di sini. Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 tadi. Kata kudus juga di sini berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah hagiasmos. Sedikit belajar bahasa Yunani ya. Terdiri dari dua kata, hagiasmos itu. Yang pertama hagios dan yang kedua adalah asmos. Hagios itu artinya adalah terpisah dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi dan cemar. Bukan itu saja, tetapi sikap hati yang salah di hadapan Tuhan dan hal-hal lain yang punya potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi arti kata hagios ini sebenarnya adalah dipisahkan. Katakan sama-sama dipisahkan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib yang tadi kita baca. Dia rela untuk turun ke dunia menebus dosa kita. Hari ini kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan berkata kejarlah kekudusan. Artinya adalah kita memisahkan diri kita, terpisah dengan dunia ini. Dengan perbuatan-perbuatan dunia yang sia-sia dan yang cemar. Terpisah ini bukan berarti kita dibuang. Terpisah ini bukan berarti Tuhan membuang kita atau Tuhan membiarkan kita, tidak. Tetapi dipisahkan itu Tuhan memisahkan kita, Tuhan menguduskan kita untuk sebuah tujuan. Supaya dikhususkan bagi tujuan Allah yang mulia. Katakan amin. Tuhan mau mengkhususkan kita anak-anaknya untuk sebuah tujuan yang mulia. Perbuatan duniawi, saudara, yang kelihatan
Kita semua sudah tahu, perbuatan yang sia-sia, yang cemar kita sudah tahu. Perselingkuhan adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kesia-siaan, pacaran yang tidak kudus, ya. Hidup di dalam kebohongan. Hati bukan hanya bicara soal hal-hal yang kelihatan kasat mata, mencuri dan sebagainya. Tapi lebih juga kepada sikap hati kita yang kadang-kala gak kelihatan. Tapi itu sebuah potensi untuk menjauhkan kita dari rencana Tuhan di hidup kita. Sikap hati yang apa? Sikap hati yang penuh dengan kepahitan mungkin. Sikap hati yang iri terhadap orang lain. Kenapa orang lain diberkati, aku enggak. Padahal sama-sama loh kita melayani. Sama-sama loh kita ini berangkatnya bareng-bareng. Kenapa sana lebih dipercaya, aku enggak. Kenapa dia lebih diberkati, kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Ada iri hati timbul di dalam hati kita yang mungkin kita kelihatan baik di depan orang, ketawa-ketawa, tapi jauh di dalam hati kita siapa yang tahu. Kita menyimpan sebuah luka di dalam hati kita yang kapan ya aku bisa balasnya orang ini ya. Ada kesombongan mungkin yang kita gak sadar di dalam hati kita. Kita inginnya menonjol terus. Inginnya pendapat kita aja yang didengerin. Kalau ada usulan yang diterima kita jadi marah. Kenapa kok aku gak diangkat, dia yang lebih dipercaya, aku gak dipercaya lebih. Ada rasa kepingin ditonjolkan lebih lagi, ada perasaan ingin menonjol dan sebagainya. Belum lagi rasa kecewa di dalam hati. Saudara, hal-hal seperti ini yang kalau kita nggak bereskan, ini adalah potensi untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kata yang kedua adalah asmos, itu tadi hagios, kita harus pisahkan itu. Hal-hal yang kita tahu itu, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita harus memutuskan. Putus hubungan, kita mau pisahkan itu, diri kita dengan itu, kita mau tegas dengan itu. Dan kita mau serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, asmos itu artinya proses pengudusan. Kata di sini bahasa aslinya adalah asmos itu artinya proses pengudusan. Kata proses itu artinya terus menerus. Yang namanya proses itu enggak hanya sekali selesai, enggak. Terus menerus. Selama kita hidup, saudara, proses pengudusan Tuhan dalam hidup kita itu terus menerus. Katakan terus menerus. Makanya firman Tuhan tadi kita baca, kalau kamu terus menerus diproses, jangan lemah ya, jangan putus asa. Kuncinya apa? Ingatlah akan Dia. Fokuslah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan. Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu. Dia tekun memikul setiap bantahan itu. Supaya kita belajar bahwa, aku belum seberapa ya. Kalau diproses Tuhan, ditegur Tuhan, ditegur pemimpin, dievaluasi, itu tanda Tuhan sayang sama kita. Katakan amin. Itu tanda bahwa Tuhan ingin kita bertumbuh lebih lagi. Tuhan ingin kita lebih dikuduskan untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kekudusan adalah sebuah proses setelah kita bertobat. Setelah kita bertobat itu enggak selesai kita bertobat, kemudian kita dibaptis. Tetapi proses itu terus. Waktu kita mengalami masalah, bagaimana kita mengizinkan Allah itu memerintah di dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah kita. Bagaimana kita mengubah hal-hal yang salah dalam pikiran kita. Dengan pikiran-pikiran yang benar yang dari Kristus. Bagaimana keinginan-keinginan atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita gak bisa kontrol. Yang seringkali menyeret kita kepada kebinasaan, menyeret kita jauh dari rencana Tuhan. Hari ini kita mau izinkan proses itu terjadi. Kita izinkan Tuhan menarik kita kembali untuk pulang kepada rencana Tuhan. Supaya apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita itu jadi. Katakan amin. Amin. Kalau kita bicara soal kekudusan, bukan bicara soal aturan Bapak Ibu Saudara. Nanti saya bisa sampaikan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Iya toh? Kamu gak boleh ngomong kotor loh. Kamu gak boleh selingkuh. Kamu gak boleh
bohong, kamu nggak boleh mencuri. Bukan hanya itu, kalau hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara, itu hanya tidak akan bertahan lama. Kalau nggak dasarnya kuat, apa sih dasarnya kita hidup kudus, kita mengejar kekudusan? Adalah hati yang mencintai Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan di sini? Yes. Kalau kita berkata aku mencintai Tuhan, maka nggak sulit kok. Kalau kita ini berkata Tuhan, proses aku, murnikan aku. Sampai seperti, biar aku muncul seperti emas. Seperti Tuhan mendapati aku ini kudus di hadapan-Mu. Sebuah hati yang mencintai Tuhan, kekudusan itu bukan bicara soal aturan, tetapi bicara soal hati yang mencintai Tuhan. Sehingga kita diberi kemampuan untuk menolak dosa. Dengan cepat 3 hal waktu kita mengejar kekudusan, firman Tuhan berkata kejarlah kekudusan. Bukan hanya hidup kita dikuduskan, tapi setiap hari seperti orang yang sedang berlomba dalam perlombaan lari maraton, dia harus berada pada jalur yang benar, gak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri. Jalur yang tepat untuk kita masuk dalam rencana Tuhan adalah jalur yang namanya kekudusan. Jalannya namanya kekudusan, gak ada yang lain. Waktu kita mengejar kekudusan, kita berlari untuk sampai kepada tujuan Allah. Di Ibrani pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 kita baca ayat yang ke-14 dulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun apa? Akan melihat Tuhan. Hal yang pertama, ketika kita mengejar kekudusan, kita berjuang hidup kudus. Kenapa sih? Yang pertama adalah kekudusan adalah kunci kita untuk mengalami Tuhan. Kalau kita rindu untuk mengalami Tuhan, arti kata melihat dalam bahasa aslinya itu bukan hanya melihat secara fisik, tetapi lebih dalam lagi. Kalau hari ini kita nggak bisa lihat fisik ya Tuhan, secara fisik nggak bisa. Tapi arti yang lebih dalam lagi, itu artinya adalah kita mengalami Tuhan. Kita mengalami hatinya Tuhan, kita mengerti hatinya Tuhan, kita menangkap visinya Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang jadi kerinduan hatinya Tuhan. Dan kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami kasihnya Tuhan. Itu arti kata melihat. Waktu kita berjuang untuk hidup kudus, maka kekudusan itu adalah kunci untuk kita mengalami Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengalami perkara-perkara rohani dari Tuhan. Kalau hari ini kita ingin melihat visi Tuhan dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Saudara jangan jangan alergi dengan yang namanya kekudusan. Karena hanya lewat jalur itu loh, Tuhan itu mau nyatakan visinya dalam hidup kita. Kalau seandainya sekarang ini ada sebuah gelas, ya, sebuah gelas yang mau kita isi air, tapi waktu kita ambil gelas itu kotor dalamnya. Ini air yang mau kita minum. Kalau gelas itu kotor, mau kita tuang, kita bisa minum gak? Pasti kita gak mau minum karena air itu kotor. Gak bisa kita tuang. Gak bisa kita pakai gelas itu untuk kita minum. Betul Bapak Ibu? Seperti itulah hidup kita di tangan Tuhan. Kita ini mungkin seperti gelas. Kalau Tuhan menemukan gelas itu bersih, maka dia akan mengisinya dengan visinya. Dia akan mengisinya dengan hatinya. Dia akan mengisinya dengan rencananya yang besar dalam hidup kita. Tapi kalau dia menemukan tempatnya yang dia buat isi itu kotor, penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kecemaran, Tuhan tidak bisa isi itu. Dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah yang kudus. Kalau ada hal yang tidak bisa Tuhan dustai dari dirinya, adalah dia Allah yang kudus. Dia tidak bisa kompromi dengan hal yang cemar. Betul Bapak Ibu? Dia tidak bisa bersatu dengan hal yang cemar. Karena dia Allah yang kudus, dia tidak bisa. Bukan dia tidak mengasihi kita. Mungkin gelas itu tetap bisa dipakai kok. Yang kotor itu. Dia nggak buang, kita juga nggak buang mungkin. Di rumah kita tetap ada gelas-gelas yang kita nggak pakai.
Tapi ada gelas-gelas untuk tamu yang waktu kita tamu kita datang kita kasih yang terbaik. Tapi ada gelas-gelas yang kita taruh di dapur. Sama-sama kita pakai. Sama-sama kita nggak buang. Tapi satu untuk tujuan yang mulia, yang satu untuk tujuan yang kurang mulia. Hidup kita itu di tangan Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan menemukan kita menjadi bejana yang kudus, menjadi bejana yang bersih di hadapan Tuhan. Bejana yang bersih itu melalui proses ya, tadi saya kata. Kita kudus bukan sekonyong-konyong kita bisa berubah jadi kudus. Enggak pernah buat dosa, enggak pernah buat kehidupan yang cemar. Enggak ada orang yang sempurna termasuk saya. Kadang-kala kita gagal. Kadang-kala kita ini jatuh bangun. Tuhan hari ini aku marah. Aku emosi. Ya, aku sampai pernah memaki-maki orang sampai kebablasan bahasa Jawanya bilang. Ya, sampai kita ini sampai gak bisa kontrol. Tapi waktu itu kita sadar Tuhan. Waktu itu Tuhan menegur kita, Roh Kudus berbicara. Itu loh, kalau hati kita masih terus mau dimurnikan, dikuduskan. Roh Kudus masih bisa bicara sampai hari ini, katakan amin. Bersyukurlah kalau hari ini masih ada Roh Kudus di dalam diri kita yang berbicara. Hei, kamu tadi lakukan ini, kamu gak betul loh. Dan cepat-cepatlah kembali Tuhan. Ya Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku mau kembali sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ketika Tuhan itu menemukan itu orang yang mau diproses terus menerus. Mau dimurnikan. Menjadi bejana yang terus dibersihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menemukan bejana yang bersih. Maka Tuhan menaruh isi hatinya. Tuhan menaruh visinya. Tuhan menaruh rencananya dalam kehidupan kita. Mengapa hari ini kita tidak mengalami terobosan dalam hidup kita? Saya tidak percaya. Kalau anak Tuhan hari ini engkau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hidup berjalan dalam kekudusan, mengejar kekudusan. Mencari kehidupanmu yang terbaik yaitu pada jalur yang terbaik yaitu kekudusan. Saya tidak percaya kalau Tuhan tidak memberkati Anda. Karena saya mengalami semua hal yang dalam kehidupan saya. Dari saya diproses Tuhan, saya cuma menemukan satu kunci. Kalau saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya dimurnikan oleh Tuhan. Memang gak mudah, memang sakit. Tapi itulah jalannya, gak ada yang lain. Tapi ketika saya memberikan diri untuk dimurnikan, saya bisa melihat Tuhan. Saya bisa mengalami Tuhan. Saya bisa menerima tuntunan Tuhan yang begitu jelas, kamu jalan sini. Ini yang harus kamu lakukan, ini tidak. Ini gak boleh kamu lakukan, ini boleh. Oh betapa indahnya kalau kita hidup dituntun oleh Tuhan. Kita gak akan jadi lemah dan putus asa. Karena kita punya Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, kehidupan yang terbaik kita, yang mau kita capai, saudara, adalah kehidupan di dalam jalur kekudusan. Kejarlah itu. Dalam hidup pernikahan, Anda mau kejar apa yang Anda kejar dalam hidup pernikahan? Aku menjadi keluarga yang berbahagia, enggak salah. Tapi kalau Anda kejar bahagia terus, Anda kerja cari uang mati-matian untuk keluargamu, itu baik juga sih. Tapi kalau Anda fokusnya hanya ke situ dan sampai mengabaikan hal yang kekal, gak pernah doa lagi, gak pernah baca firman lagi, gak pernah ibadah atau CG lagi, Anda mulai mundur perlahan karena Anda kejar bahagia, Anda kejar cari uang supaya keluarga Anda bahagia, supaya keluarga Anda bisa makan dan bisa pergi piknik keluar negeri, mungkin keluar kota dan sebagainya. Anda salah, Anda tidak akan temukan bahagia itu. Mungkin bahagia itu datang sesaat. Anda punya uang banyak, tapi sesungguhnya hatimu kosong. Yang harus Anda kejar adalah hidup dalam pernikahan adalah hidup pernikahan yang kudus. Katakan amin, suami istri jadilah kudus di hadapan Tuhan. Maka bahagia itu akan otomatis datang. Suami istri bergandengan tangan pagi hari datang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memurnikan kehidupan mereka. Di situ Tuhan menuntun kehidupan suami istri ini. Ada hal-hal yang salah mungkin Tuhan pulihkan. Hubungan jadi manis. Hari ini apa yang Anda kejar? Dalam pekerjaan. Anda kejar kedudukan yang tinggi. Sudah tinggi Anda mau kejar lagi kedudukan yang paling tinggi. Apakah itu salah? Tidak salah.
Tapi mungkin caranya ketika engkau mengejar itu engkau sampai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Engkau mulai kompromi dengan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Ketika engkau ada diberi jabatan yang lebih tinggi, Anda harus melakukan A, B, C, D yang itu engkau tahu betul-betul itu Tuhan tidak suka. Kalau Anda kejar untuk pekerjaan yang seperti itu, Anda ingin mendapat kedudukan yang tinggi, jabatan yang lebih tinggi, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka yang didapati adalah Anda mungkin naik, dan sebentar lagi Anda akan jatuh. Tapi targetkan hidup kudus dalam bekerja. Targetkan motivasi hati yang murni, hati yang benar. Maka Tuhan itu akan memberkati kita, katakan amin. Promosi, Bapak Ibu Saudara, promosi itu enggak perlu kita kejar. Karena promosi itu akan datang dalam hidup kita. Secara otomatis Tuhan itu rindu, Tuhan itu tidak pernah tutup mata ketika melihat anak-anaknya itu hidup kudus karena kita miliknya Tuhan. Ketika kita berada dalam jalur kekudusan, Tuhan mau memberkati kita. Karena kita anaknya. Tapi jalurnya kekudusan. Targetkan hidup kudus dalam Anda bekerja. Katakan amin. Amin. Jangan kompromi. Jangan mau bekerja biasa-biasa. Ya, jangan mau ikut-ikutan hal-hal yang gak baik. Korupsi sedikit-sedikit. Korupsi bukan hanya uang, korupsi waktu. Gak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Itu pun dinilai oleh Tuhan. Targetkan hidup kudus. Kerja dengan penuh tanggung jawab. Dengan takut akan Tuhan. Dalam pelayanan, saudara, jangan targetkan pelayanan kita jadi sukses. Oh, nanti aku harus jadi gembala gitu kan. Siapa yang menggantikan kita di sini? Silahkan, enggak apa-apa ya. Enggak ya, enggak ya. Oh, aku akan kejar sampai aku jadi jabatan yang paling tinggi di gereja untuk sukses pelayanan. Pelayanan itu bukan cari sukses-suksesan gitu, saudara. Bukan menjadi jenjang karir dalam pelayanan. Tapi targetkan menjadi pelayan Tuhan. Dengan menjadi pelayan yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan hati kita adalah hati yang kudus. Tidak usah mengejar kedudukan yang tinggi. Pasti Tuhan akan berikan kok kepercayaan yang lebih. Hari ini kalau Anda dipercaya Tuhan menjadi seorang pemimpin di tempat ini. Itu karena Anda hidup di dalam kekudusan. Dan Allah memberikan Anda kasih karunia, kepercayaan, kemurahannya. Untuk Anda dipercaya untuk melayani Tuhan di gereja ini. Jadi targetkan dalam pelayanan kita adalah menjadi pelayan yang kudus dulu. Hati kita kudus, motivasi hati kita kudus. Maka kita percaya, waktu kita kejar kekudusan itu, maka kita akan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu, mengalami visi Tuhan, mengalami hatinya Tuhan. Bahkan juga mengalami berkat-berkatnya yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Katakan amin. Amin. Yang kedua, waktu kita mengejar kekudusan, fokus kekudusan adalah Tuhan sendiri, bukan aturan. Makanya kekudusan itu dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Kekudusan itu, tadi siang Pastor Yudi disampaikan juga, kekudusan itu berasal dari Tuhan. Karena kita ini bukan berasal dari kekudusan. Kita ini orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Waktu Tuhan itu mati di atas kayu salib, dia menguduskan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, semua orang berdosa, Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kita semua enggak kudus. Tapi kekudusan itu berasal dari Allah, Tuhan menguduskan kita dengan kasih karunia-Nya. Makanya kudusan itu harus dimulai dengan hati yang mengasihi itu Tuhan, bukan karena usaha kita untuk memenuhi aturan-aturan agama. Mungkin kita berkata enggak enak ya jadi orang Kristen, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh lakukan ini. Enggak boleh ke tempat-tempat klub malam, enggak boleh ke mana ya? Enggak boleh lakukan yang cemar dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kekudusan itu bukanlah aturan. Tetapi respon hati kita karena cinta Tuhan. Katakan amin. Akan begitu mudah untuk kita mau dan rela untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena fokusnya adalah Tuhan. Menyenangkan Tuhan.
Di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya itu menjauh daripadaku. Hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya saudara, di dalam dan di luar itu tidak sama. Ini firman Tuhan yang bilang. Ya, dimana ketika Tuhan menemukan ada bangsa Israel ini sebuah bangsa, ada suatu umat yang ketika dia datang beribadah, dia tidak beribadah dengan sungguh-sungguh segenap hati. Dia memuliakan aku dengan bibirnya, dia menyanyi, memuji Tuhan. Padahal hatinya itu jauh daripadaku. Dikatakan percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau kita tahu nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Kalau itu hanya sekedar perintah manusia kita tahu. Itu hanya berubah penampilan luar saja, kita kelihatan baik. Karena hanya luar saja tapi tidak mengubah hati kita. Sebagai anak Tuhan kita mau sungguh-sungguh yang di dalam dan di luar kita tuh sama. Katakan amin. Amin. Apa yang di dalam kita waktu kita mengasihi Tuhan, yang di luar pun sama. Ya. Kita pisahkan diri kita dari yang tadi hagios tadi. Perbuatan-perbuatan duniawi yang sia-sia, yang cemar, kita pisahkan. Kelihatan yang di luar baik, kita mau yang di dalam juga baik. Ya. Kalau yang di luar baik, yang di dalam tidak baik, itu namanya apa Bapak Ibu? Kemunafikan. Kemunafikan itu kan pinginnya dilihat orang baik. Tapi kalau nggak ada orang, kita jadi seperti diri kita yang kita sebenarnya nggak bisa lakukan itu. Jadilah orang yang disebut baik karena kita baik. Pastor Yudi juga sering katakan ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang tujuan kita melakukan baik itu karena kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan hari ini kita dimurnikan oleh Tuhan, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Amin. Maka fokus kekudusan kita adalah Tuhan, bukan aturan. Ya. Aturan di dunia ini banyak, kita nggak boleh ABCD. Tapi kita akan capek kalau kita hanya menuruti itu tanpa dasarnya adalah hati kita yang mengasihi Tuhan. Kenapa sih kita harus mengampuni orang lain? Bukankah orang yang berbuat jahat sama kita ini layak untuk dihukum, layak untuk menerima balasan dari kita? Kenapa firman Tuhan itu bilang ampunilah. Maka jika kamu mengampuni, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Itu berbeda banget dengan ajaran yang dunia tawarkan. Itu pun salah satu kita diajar Tuhan untuk hidup kudus. Di mana hati kita dipisahkan dari dunia ini. Kalau dunia mengajarkan kalau kamu dijahatin orang, kamu dihianati orang, hianati balik. Kalau kamu dilukai orang, lukai balas. Lebih kejam lagi. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Firman Tuhan yang tadi kita katakan. Yang tadi kita baca. Ingatlah akan dia. Dia yang tekun menanggung bantahan. Dia enggak balas sedikit pun. Tuhan enggak balas loh. Orang yang mencambuk dia. Tuhan enggak balas. Orang yang mencaci maki dia. Tapi Tuhan fokus kepada visi Tuhan. Untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk itu fokus kita, kekudusan kita hari ini. Kenapa kita hidup kudus? Adalah Tuhan, bukan aturan. Katakan amin. Untuk itu kita akan jadi tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Satu kali saya pernah konseling seseorang. Yang mungkin saya pernah cerita juga. Ketika suami istri ini bertengkar dan tidak ada jalan keluar. Saya dengan istrinya, Pastor Dudi dengan suaminya, kita berpisah dengan ruangan yang berbeda. Istrinya berkata, saya tidak bisa mengampuni suami saya karena dia telah melukai saya. Bahkan dia mengecewakan hati saya, dia memukul saya, mendorong saya sampai jatuh, bla bla, udah cerita panjang lebar. Saya tidak bisa mengampuni dia. Saya dengarkan dia. Tiba-tiba saya cuma ingat ayat ini tadi.
Saya cuma tantang dia. Dia cerita panjang lebar, saya cuma bilang, saya mengerti apa yang dia alami. Gak mudah untuk mengampuni. Tapi gak ada jalan lain, jalannya cuma satu, maukah kamu mengampuni? Bukan karena aturan manusia kamu harus ampuni. Tapi lihatlah Tuhan. Coba lihat Tuhan. Coba kamu pejamkan mata, saya suruh dia pejamkan mata. Membayangkan betapa Yesus itu mati di atas kayu salib. Menebus dosamu dan dosaku. Kamu tuh gak lebih baik kok dari suamimu. Kita nih gak lebih baik dari orang-orang yang disalib di kiri kanannya Yesus. Kita semua orang berdosa. Tapi kalau Yesus mau mati buat kita. Standar kekudusan Tuhan itu sangat tinggi. Dia gak membalas orang yang menyalibkan dia. Hari ini kalau Yesus itu datang buat kita. Saya katakan sama sang istri ini. Dia datang juga buat kamu. Maukah kamu mengampuni seperti Yesus mengampuni dosamu dan dosaku. Gak usah lihat kesalahan. Karena gak akan pernah selesai lihat kesalahan orang. Tapi lihatlah Yesus. Kalau engkau lihat Yesus yang begitu murah hati, yang begitu mengasihimu. Dia akan sanggup pulihkan hidupmu. Jalurnya cuma satu. Hiduplah kudus, yaitu mengampuni suamimu. Dia nangis seperti jebol bendungan yang berabad-abad gitu kan. Itu bendungan yang kokoh. Seperti benteng itu. Tiba-tiba dia nangis, dia teriak-teriak. Dia nangis, saya biarkan dia menangis. Dia meluapkan hatinya. Setelah dia puas menangis, saya peluk dia, saya doakan dia. Setelah itu kita panggil suaminya. Setelah suaminya di konseling, kita panggil Tuhan, saya berdoa Tuhan. Pulihkan. Karena Tuhan rindu setiap keluarga dipulihkan. Setiap keluarga itu bahagia. Tetapi jalurnya adalah yaitu sama. Jalur kekudusan Tuhan ingin suami istri ini dikuduskan. Hati mereka dibersihkan. Dan indah ketika hati orang mau dibersihkan, dipulihkan, diproses Tuhan. Saya melihat suami istri ini. Ketika dia mulai berbicara. Dia mulai mengulurkan tangannya sang suami. Saya menunggu sang istri untuk mengulurkan tangannya untuk menerima jabatan tangan dan minta maaf. Awalnya gak mau. Saya cuma diam, saya cuma tunggu aja. Akhirnya Tuhan bekerja. Akhirnya sama-sama sang istri mengulurkan tangannya. Saya bilang, ayo lakukan. Praktekkan kasih Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Hari ini kita belajar untuk mengasihi, mengampuni. Dia mengulurkan tangannya, dia berdua bergandengan tangan. Dan kita doakan mereka. Dan hari itu mereka dipulihkan. Dan hari ini mereka melayani Tuhan sama-sama. Dan hari itu mereka menyelesaikan masalahnya di hadapan Tuhan. Dan hidup mereka menjadi kehidupan yang berbahagia. Karena ada Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Amin. Sama seperti kita hari ini. Kita pun mau untuk sungguh-sungguh. Ketika kita menjalani proses kehidupan. Dalam hidup kekudusan. Kita mau fokus kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang terakhir. Waktu kita mengejar kekudusan. Teruslah mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-15. Sorry, kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang memanggil kamu kudus telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Oh ini yang tadi ya. Sorry, kembali ke Ibrani, maaf. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Oke, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hal yang ketiga yang ketika kita mengejar kekudusan, hal yang ketiga adalah teruslah mendekat pada kasih karunia Tuhan. Supaya dikatakan apa? Supaya jangan timbul akar yang pahit.
Kalau hari ini kita dalam pergumulan, kita ada dalam sebuah persoalan dalam kehidupan kita, jangan menjauh daripada Tuhan, supaya kita gak menjadi kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada kasih karunia-Nya, supaya kita beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Kasih karunia itu seperti payung dalam kehidupan kita, di mana kalau kita keluar dari payung itu, ya kita akan mengalami mungkin hujan badai kehidupan kita yang kita gak bisa atasi. Tapi waktu kita masuk di dalam payung kasih karunia, kita berada di dalam perlindungan Allah. Ketika kita mengejar kekudusan itu gak mudah. Godaannya banyak, tantangannya banyak. Tapi waktu kita masuk dalam payung kasih karunia Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita gak tinggalkan jam-jam doa kita. Kita terus bersekutu dengan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu begitu kuat di dalam hati kita. Maka payung kasih karunia itu akan melindungi kita dari segala serangan yang jahat dalam kehidupan kita. Kegagalan rohani terjadi ketika kita ini menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang ini akan mengalami yang namanya tahun-tahun berkat di mana musim-musim kering itu datang, tetapi mereka tetap mengalami berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu artinya pengaruh dari surga itu akan memengaruhi kita dan mengubahkan kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 ayat sampai yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kalau hari ini kita tahu bahwa hidup kita yang sia-sia telah ditebus oleh Yesus dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak yang kita bisa ganti kasih karunia Tuhan dengan uang kita, dengan pelayanan kita. Kita gak bisa tebus kasih karunia Tuhan dengan kita setia ikut CG atau setia melayani Tuhan. Walaupun itu yang harus kita lakukan, karena gak ada cara lain, ya hidup kita dipersembahkan buat Tuhan. Itu hanya sebagian kecil kita melayani di gereja, kita sungguh-sungguh mau digembalakan. Kita melayani di CG, kita setia melayani Tuhan. Itu adalah bagian kita karena kita mengasihi Tuhan. Tapi bukan gara-gara itu kita bisa menggeser kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Makanya jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Tapi waktu kita mendekat kepada kasih karunia Tuhan, maka apa yang gak bisa kita lakukan, kita gak bisa menjalani persoalan kita gak tahu jalan keluarnya apa. Tiba-tiba kita akan mendapati hikmat Tuhan menuntun kita. Tangan Tuhan memegang kita berjalan bersama dengan Dia. Katakan amin. Amin. Dan biarlah hari ini kita menghargai karya penebusan Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita hidup di dalam kekudusan. Mengejar kekudusan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Karena kita akan melihat Tuhan. Karena kita akan mengalami, tadi pagi saya katakan kita akan mengalami perbuatan-perbuatan tangan Allah yang ajaib. Dan kita akan dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia. Pilihlah untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau hari ini Anda dalam sebuah persimpangan, Anda disuruh memilih untuk yang ini atau yang ini. Yang ini adalah hidup, Anda tahu mungkin lebih enak di kelihatannya. Tapi jalannya kok bukan jalan kekudusan. Jalannya ada jalan kecemaran. Yang ini saudara hiduplah di dalam, yang ini mungkin sedikit ini berkatnya. Tapi jalan kekudusan. Jalannya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Saudara pilih mana? Kita semua ingin diberkati.
Tapi kalau saya akan milih yang sedikit tapi tetap jalan di dalam kekudusan, dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yang ini, saudara mungkin dapat berkatnya sekarang, mungkin menurut Anda, oh banyak nih. Tapi akan perlahan demi perlahan kalau itu bukan daripada Tuhan. Iblis akan menggerogoti dan itu akan tambah lama tambah habis. Dan itu akan merugikan kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian ketika seorang jemaat datang juga kepada kami. Minta didoakan. Disuruh memilih yang satu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang cukup tinggi nih gajinya tapi enggak legal. Tapi hari ini yang satu ini sedikit. Terus kita tanya, kamu kalau menurutmu yang mana? Ya sebenarnya saya butuh uang untuk keluarga saya. Tapi saya bingung. Saya memutuskan yang mana, oke? Kita bilang, oke, kamu ibadah dulu aja. Kamu ibadah, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Karena sebentar lagi kita mau ibadah dan kami mau melayani Tuhan, mau khotbah. Jadi kamu ikut ibadah, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Bukan kepada masalahmu. Nanti Tuhan akan bicara sama kamu. Kalau hatimu itu tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan ketika dia sungguh-sungguh di awal penyembahan. Lagunya adalah menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan jamah hidupnya. Dan Tuhan bicara bahwa apa yang kamu pilih yang menurutmu baik itu tidak baik bagiku. Karena itu tidak menyenangkan hatiku. Kamu pilih yang ini. Walaupun sedikit tapi itu menyenangkan hatiku. Percayakah kamu bahwa yang sedikit ini bisa aku angkat. Ya, bisa aku berkati kamu jadi sesuatu yang lebih baik. Kalau engkau menuruti jalan kekudusan ini. Tidak jalan kecemaran. Setelah dia ibadah, dia ngalami Tuhan. Orang yang hatinya siap untuk diproses, dimurnikan, pasti akan ngalami Tuhan. Pasti akan ketemu dengan Tuhan. Pasti akan ketemu dengan suaranya Tuhan. Pasti akan ketemu dengan visinya Tuhan. Dia akan ketemu dengan hatinya Tuhan. Dia datang kepada kami dan berkata, thank you gak jadi konseling. Saya sudah tahu jawabannya. Ringan tugas pendeta. Apa jawabannya? Saya pilih yang ini karena ini jalur yang benar. Puji Tuhan. Meringankan beban. Meringankan tugas pendeta. Ya, saudara, kalau hati kita nggak bersih, hati kita kotor, hati kita sulit untuk dibersihkan sama Tuhan. Tadi saya bilang kita nggak bisa dengar Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa merasakan kasihnya Tuhan, kita nggak bisa lihat visinya Tuhan. Sampai kapan kita mau hidup dalam kehidupan yang seperti itu? Kita mau pisahkan diri kita, hagios tadi. Kita mau pisahkan diri kita ya dari perbuatan-perbuatan dunia, sifat-sifat dunia yang cemar, yang sia-sia. Kita mau sungguh-sungguh mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita. Katakan amin. Amin. 3 hal ini kita belajar. Siang hari ini yang pertama tadi apa? Waktu kita mengejar kekudusan yang pertama. Ya, apa tadi? Kekudusan adalah kunci mengalami Tuhan. Kalau Anda mau mengalami Tuhan lebih lagi. Pilihlah untuk hidup dalam kekudusan. Izinkan proses Tuhan datang dalam hidup Anda untuk memurnikan hatimu. Ya, memurnikan setiap motivasi yang salah untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kekudusan adalah Tuhan, bukan aturan. Kalau aturan kita hanya tampak luar nanti kita baik kelihatannya. Tapi dalam hati kita tidak. Tapi kalau hati kita fokusnya adalah Tuhan. Maka dengan mudah, luar dan dalam itu sama. Kita akan jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, teruslah mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Jangan menjauh. Tapi mendekatlah karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu kita butuhkan. Kita butuh Tuhan menuntun kita. Maka kita akan melihat pertolongannya, mujizatnya itu akan datang dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.